Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Perselingkuhan liar suamiku, bagian ke-1. Terlambat pulang hampir ketahuan. Pembuka. Namaku Lina. Aku tinggal di salah satu perkampungan di Bandung. Aku mempunyai suami, namanya Maman. Dulu aku mengenal Maman di sebuah acara pertunjukan musik, ia tak sengaja menyenggolku. Hingga akhirnya, membuatku terjatuh. Saat itu juga, dia meminta maaf padaku. Dari sanalah, awal mula pertemuan kita. Sebagai bentuk permintaan maafnya, ia mengantarku pulang sampai ke rumah. Disinilah awal mula semuanya. Maman menjadi sering berkunjung ke rumahku. Padahal, kami tidak berpacaran. Bahkan, ia tidak segan menghajar tunanganku. Maman mengancam tunanganku, supaya dia mau membatalkan pernikahannya denganku. Dengan senang hati, aku mendukungnya. Karena sebenarnya, aku tidak mau jika harus menikah dengan laki-laki pilihan Aki. Akan tetapi, aku tak bisa berbuat apa-apa, selain nurut. Mengingat sejak kecil, Aki dan Ninilah, yang sudah merawatku. Ya, aku tinggal bersama Aki dan Nini. Sejak masih bayi, aku sudah tinggal, dan dirawat sama mereka. Ibu dan ayahku sudah bercerai sehari setelah aku lahir. Semenjak bercerai, ayah tidak pernah mengunjungiku. Sementara ibu, dia tidak mau merawatku. Dia lebih memilih untuk tinggal di Jakarta bersama suami barunya. Kembali ke Maman. Aku tidak pernah berpikiran yang aneh-aneh tentang Maman. Yang aku tahu Maman orangnya baik. Dia bilang, dia terpaksa menghajar orang, supaya orang itu mau membatalkan pernikahannya denganku. Karena dia tidak mau jika harus kehilanganku. Dengan terpaksa, Aki dan Nini pun, akhirnya, menyetujui pernikahanku dengan Maman. Hitung-hitung sebagai pengganti pernikahanku, yang sempat batal. Berita tentang pernikahanku, sudah tersebar luas. Setidaknya, dengan menikahi Maman, keluargaku tidak jadi menanggung malu, karena acara pernikahanku yang sempat batal, akan kembali dilaksanakan, sesuai waktu yang sudah tersebar sebelumnya. Setelah menikah, Lina menempati rumah Nini Sekar. Rumah Nini sengaja disekat menjadi 2. Lina menempati rumah bagian depan. Sementara Nini, menempati rumah bagian belakang, bersama Aki, dan juga Fitri. Fitri adalah anak bungsu Aki, dan Nini. Dia adalah seorang janda, dan usianya 2 tahun lebih muda dari Lina. Setelah menikah, Lina dan Maman bersepakat untuk tidak menunda kehadiran seorang anak. Beruntungnya mereka, Allah langsung memberinya keturunan. Setelah 1 bulan menikah, Lina dinyatakan hamil. Dan kini usia kehamilannya sudah menginjak, usia kehamilan 7 bulan. Waktu menunjukkan pukul 8:30 malam. Namun, Maman tak kunjung pulang. Lina mulai cemas, dan tak enak hati. Ayahmu kemana ya, nak? Sudah malam begini, masih belum pulang juga. Ucap Lina, seraya mengelus perut buncitnya. Perlahan Lina bangkit dari duduknya. Ia mulai gelisah. Kang Maman, kemana sih? Sudah malam begini, kok dia belum pulang juga? Setengah jam menunggu. Namun, suaminya tak kunjung pulang. Akhirnya, Lina pun memutuskan untuk menunggunya di luar. Coba deh, aku lihat keluar. Siapa tahu Kang Maman sudah sampai di dekat rumah, gumamnya. Lina berjalan dengan pelan. Perlahan, ia berjalan menuju pintu keluar. Kemudian, ia memegang gagang pintu, dan memutarnya. Ceklek. Pintu pun mulai terbuka. Maman dan Fitri menoleh ke asal suara. Fitri terkejut, sementara Maman tetap berusaha biasa saja. Fitri hendak ingin cepat-cepat pulang saat itu juga. Akan tetapi, ia tak bisa langsung pulang begitu saja. Mengingat, Lina sudah terlanjur memergokinya. Fitri memejamkan mata. Sungguh, ia sangat takut perselingkuhannya diketahui oleh Lina. Gawat, Lina memergokiku. Tamatlah sudah riwayatku, gumamnya. Merasa ada yang aneh. Lina terus memperhatikan Fitri. Kenapa BI Fitri masih ada di luar, jangan-jangan. Dengan cepat, Lina menepis pikiran buruknya. Astagfirullahaladzim,
aku gak boleh berpikiran yang enggak-enggak terhadap suami dan bibiku. Lebih baik, aku tanya saja, biar gak suudzon. BI. Lina menatap Fitri yang masih menunduk. Perlahan, Fitri berusaha menatap Lina. Keringat dingin mulai bercucuran dari keningnya. Aduh, gimana ini? Jangan-jangan Lina curiga, gumamnya. Bibi lagi apa? Fitri tersenyum. Akhirnya, ia bisa bernafas lega sekarang. Ini, Bibi baru pulang dari warung. Pas Bibi lewat, Bibi lihat suamimu ada di luar. Ya, Bibi sapa saja. Sekarang kan Maman keponakan Bibi juga. Dustanya. Lina mengangguk. Benar juga, apa yang dikatakan Bi Fitri. Ah, aku terlalu berlebihan, gumamnya. Oh, ya sudah. Masuk yuk Kang, aku sudah nyiapin makan malam buat kamu. Lina mendekat. Kemudian ia memegang tangan suaminya. Sebelum masuk ke dalam rumah, Lina melirik Fitri. Yuk Bei, masuk dulu. Kita makan bareng. Enggak deh, Bibi udah kenyang. Kalau begitu, Bibi pulang dulu ya, takut Aki nyariin. Fitri berlalu pergi menuju rumahnya. Setelah Fitri pergi, Maman dan Lina bergegas masuk ke dalam rumahnya. Langsung ke dapur saja Kang, Akang pasti sudah lapar. Maman mengangguk. Iya. Sahutnya, seraya berlalu pergi begitu saja. Lina bergegas menyusul suaminya yang lebih dulu masuk ke dalam dapur. Setelah sampai dapur, ia bergegas menyiapkan piring dan air minum untuk suaminya. Ini, Kang. Lina menyodorkan piring yang sudah terisi nasi. Maman menerimanya. Ia pun mulai menyantapnya dengan lahap. Tidak bisa dipungkiri, masakan Lina memanglah sangat enak. Tak heran, setelah menikah tubuh Maman mulai berisi, ia pun tampak lebih rapi. Lina memang sangat pandai merawat suaminya. Lina duduk. Tanpa sadar, ia melamun. Memikirkan sikap suaminya, yang akhir-akhir ini banyak berubah. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan Kang Maman? Kenapa akhir-akhir ini dia selalu telat pulang? Gumamnya. Lina melirik suaminya yang baru selesai makan. Kang? Tanyanya. Maman menoleh. Apa? Sahutnya, seraya mengambil air minum yang sudah disediakan Lina. Sebenarnya, Akang habis dari mana sih? Kenapa akhir-akhir ini selalu pulang telat? Lina menunduk, ia pun menggigit bibir bawahnya. Maman yang sedang minum pun tersendak. Uhuk. Maman menatap Lina tajam. Kalau orang lagi minum tuh, diam. Jangan ditanya, monyet. Umpatnya. Prank. Tiba-tiba saja, Maman membanting gelas. Prang. Gelas pun pecah dan berserakan di lantai. Maman berlalu pergi begitu saja, meninggalkan Lina yang tengah terdiam mematung karena ulahnya. Lina terdiam, dan menunduk. Perlahan air matanya menetes membasahi pipinya. Ia tak menyangka, suaminya ternyata tetap kasar, meski dirinya sedang mengandung buah hatinya. Lina berjongkok, dan mulai membersihkan pecahan beling itu dengan sangat hati-hati. Hingga akhirnya, pecahan beling itu bersih tak tersisa. Lina sangat takut jika tidak bersih. Ia takut jika Maman menginjak pecahan beling itu, bisa-bisa suaminya kembali marah. Lina tak menyangka. Suaminya yang ia kenal baik, ternyata aslinya kasar. Ia baru tahu sifat asli suaminya setelah menikah. Maman begitu kasar, meski begitu, Lina mencoba untuk tetap sabar, dan banyak berdoa. Berharap Maman bisa berubah. Setelah dirasa bersih, ia pun mengusap air matanya dengan kasar. Kemudian ia bangkit dan berjalan. Menyusul suaminya yang lebih dulu masuk ke dalam kamar. Lina menghampiri suaminya yang tengah duduk di ranjang. Kang, maaf. Sesalnya. Lina menunduk. Ia tak berani menatap suaminya, ia sangat takut suaminya akan marah lagi. Maman tak bergeming. Ia memilih tak menjawab perkataan Lina. Padahal, Lina sudah berusaha meminta maaf kepadanya. Sekilas Lina melirik suaminya. Wajahnya merah, matanya menerawang ke depan. Tampak Maman sedang menahan amarahnya. Mengingat Lina sedang hamil, perlahan amarahnya memudar.
Iya, ya sudah kamu tidur. Titahnya. Maman berbicara tanpa menoleh sama sekali ke arah istrinya. Lina menunduk, ia masih sangat takut pada suaminya. Iya, Kang. Lina tak berani menentang suaminya. Ia takut jika ia salah bicara, karena Maman akan langsung marah besar ketika Lina membuat kesalahan. Ia pun mencoba untuk memejamkan matanya, meski matanya sulit untuk terpejam. 15 menit kemudian. Lina masih belum juga tidur, pikirannya gak karuan. Bayangan tentang Bibi dan suaminya terus terngiang dalam ingatannya. Meski begitu, Lina tak berani bertanya lagi. Ia takut suaminya marah lagi jika dirinya kembali bertanya. Lina pun memilih untuk diam dan pura-pura tidur. Ya Allah, kenapa suamiku sekejam itu? Seandainya, aku mengetahui tabiatnya dari awal. Mungkin, aku tak akan mau menikah dengannya. Ya Allah, sebenarnya aku sudah tidak sanggup menghadapi suami sekasar dia. Akan tetapi aku sedang mengandung anaknya. Dan aku tidak mau jika anakku bernasib sama sepertiku, yang hidup tanpa kasih sayang seorang ayah. Ya Allah, kuatkan aku dalam menghadapi cobaanmu. Lembutkanlah hati suamiku, buatlah dia menyayangiku, gumamnya. Diam-diam, Maman melirik istrinya. Ia pun tersenyum ketika melihat Lina sudah tidur. Akhirnya, Lina tidur juga. Bagus dia menuruti perintahku. Aku memang tidak suka sama istri yang tidak nurut. Aku sengaja galak sama dia, supaya dia takut padaku, dengan begitu, perselingkuhanku dengan Fitri tak akan terbongkar, gumamnya. Setelah memastikan kembali Lina sudah tidur, perlahan, Maman keluar dari kamar dengan sangat hati-hati, agar langkahnya tidak terdengar oleh Lina. Lina, yang belum tidur, perlahan melirik Maman. Mau kemana Kang Maman? Gerak-geriknya mencurigakan, gumam Lina bertanya-tanya dalam benaknya. Bersambung.